Bukit Qingyun, lembah bambu kecil. Langit yang suram menyembunyikan bintang-bintang dan cahaya bulan, kegelapan tak terbatas menyelimuti lembah bambu kecil. Lu Sueki, dengan pakaian putih, berdiri diam di panggung bulan purnama yang terletak di gunung di belakang lembah bambu kecil. Platform bulan purnama sebenarnya adalah lokasi paling terkenal di lembah bambu kecil, terdaftar bersama dengan Lautan Awan, Qingyun Tongtian, Jembatan Pelangi, sebagai salah satu dari 6 tempat indah Qingyun. Gunung di belakang lembah bambu kecil juga dipenuhi dengan bambu lebat tetapi berbeda dengan bambu hitam di belakang lembah bambu besar. Berlimpah di lembah bambu kecil adalah jenis bambu langka lainnya, bambu air mata. Jenis bambu ini berwarna hijau zamrud, tubuhnya ramping dan tinggi, hampir setengah dari bambu biasa, tetapi strukturnya sangat kuat dan tahan lama, dikenal sebagai nomor 1 dunia, penebang kayu biasa tidak akan mampu memotongnya. Tapi poin paling terkenal tentang bambu air mata adalah, tubuh hijau zamrud itu dipenuhi dengan bintik-bintik merah muda kecil, seperti noda air mata seorang wanita lembut yang patah hati, sangat cantik. Dan asal mula nama lembah bambu kecil, juga berasal dari sini. Adapun platform bulan purnama, itu sebenarnya adalah tebing yang menggantung di udara, selain bagian terakhir yang menghubungkan ke tubuh gunung, sebagian besar tergantung di udara. Dikatakan pada malam bulan yang cerah, cahaya bulan perlahan-lahan akan naik dari dasar gunung, perlahan-lahan menuju ke platform bulan purnama dan pada saat cahaya bulan sepenuhnya menutupi platform, bulan akan persis tepat di tengah langit. Dan saat ketika platform bulan purnama berada di titik paling indah, adalah saat itu. Cahaya bulan yang jernih dan terang bersinar dengan gemerlap, memantulkan kembali dari permukaan batu yang halus. Platform bulan purnama, langsung menerangi seluruh lembah bambu kecil. Dan orang yang berdiri di panggung bulan purnama pada saat itu, akan seperti di dunia surgawi. Di atas itu, legenda mengatakan bahwa pada malam bulan purnama pertama setelah 60 tahun, itu akan membuat orang merasa bahwa dia sedang berdiri di bulan yang cerah. Perasaan emosional itu benar-benar membuat seseorang merindukannya. Tapi malam ini, angin kencang dan tanpa bulan jelas tidak cocok untuk menikmati keindahan bulan purnama, dan selain platform bulan purnama di belakang lembah bambu kecil ini, tempat tinggal para murid di depan gunung itu gelap gulita, ternyata sudah tidur. Hanya Lu Sueki, seorang diri yang datang ke daerah terpencil yang terpencil ini. Tianya, yang tidak pernah meninggalkannya, masih bersinar dengan cahaya biru di belakangnya dalam kegelapan, menerangi area di sekitarnya. Angin malam yang dingin bertiup, mengibaskan pakaian putihnya yang seperti salju. Di samping pelipisnya, beberapa helai rambut lembut berantakan oleh angin, membelai wajahnya yang putih dan putih tetapi dia tampaknya tidak memperhatikan sama sekali, diam-diam berdiri di paling depan dari platform bulan purnama, menatap keluar, linglung. Angin gunung, berangsur-angsur menjadi lebih kuat, pakaiannya mulai menari tertiup angin. Hanya satu langkah ke depan, akan menjadi kegelapan, jurang yang sangat dalam. Di sisi tebing, dalam cahaya redup, gadis berpakaian putih itu berdiri sendiri tak bergerak. Sedikit demi sedikit, apa yang muncul dari lubuk hati yang terdalam, perasaan yang awalnya lembut, bagaimana perlahan berubah menjadi sakit hati. Sedikit demi sedikit, seperti ujung pisau yang tak terlihat, menusuk dalam-dalam ke jantung. Tanda yang terukir jauh di dalam hati, sebenarnya adalah wajah seseorang. Penyakit cinta, diukir jauh ke dalam tulang. Pada malam yang gelap ketika sepi, di tempat terpencil, dia, perlahan membuka tangannya. Di depan, ada kegelapan tanpa batas, seperti surga dan bumi yang luas. Angin begitu mendesak, menyerbu ke dalam pelukannya seolah-olah akan mencabik-cabik seseorang. Kegelapan di bawah kakinya tiba-tiba mulai bergerak, entah dari mana tangan-tangan gelap terentang, membungkus tubuhnya, ingin menariknya ke dalam jurang. Hanya saja dia, seperti tidak tahu apa-apa, hanya diam-diam memperhatikan, angin bertiup ke tubuhnya yang lemah, seperti bunga bakung yang mekar dalam kegelapan. Malam, dalam, rasa dingin yang tak dapat dijelaskan itu, meresap ke dalam setiap inci kulitnya, hanya pikirannya, hanya di dalam pikirannya yang tiba-tiba terbakar, perasaan lembut yang tersembunyi jauh di dalam hatinya, tiba-tiba seperti nyala api yang menyala, meledak dan kemudian membeku. Qianglang. Suara tajam, tiba-tiba terdengar di malam hari, bergema jauh. Pedang surgawi tianya terhunus, memancarkan cahaya cemerlang dalam kegelapan. Sosok putih itu membubung tinggi, menangkap tianya di tengah udara,
Angin pegunungan yang dingin menusuk tiba-tiba menyapu ke atas, mengiringi sosok putih itu. Di panggung bulan purnama, tarian pedang indah yang menakjubkan dimulai. Seperti langit yang bertemu laut di cakrawala, berubah menjadi bima sakti yang sangat besar, dengan terampil bermanuver di tangan-tangan ramping yang ramping, berpacu dengan gembira di malam yang gelap. Kadang-kadang ia menuju ke langit, kadang-kadang mendarat, kadang-kadang berubah menjadi cahaya perak yang mengalir, secara sentimental melekat pada wajah yang tak tertandingi itu, kadang-kadang itu tersebar menjadi langit yang penuh dengan bintang-bintang yang padat, berkelap-kelip terang. Lu Sueki di panggung bulan purnama ini, menggigit bibirnya erat-erat, memejamkan mata, tubuhnya tampak hanyut bersama angin, seperti kapas yang mengambang, seperti bunga yang dingin, menari-nari dengan pose pedih. Dia berubah menjadi cahaya mengambang putih, wajahnya pucat, tampaknya ada butiran keringat samar tetapi dia masih tidak berhenti, mungkin hanya ketika tubuhnya kelelahan maka dia akan bisa melupakan semuanya. Jadi dia menari dan menari, sosok di malam hari, tidak jelas dan indah. Ding, suara renyah yang lembut, pedang surgawi tiannya jatuh perlahan dari tangannya, ujung pedang yang tajam itu benar-benar mengabaikan batu keras itu, seperti menusuk salju, tanpa suara menusuk ke jantung batu. Sosok putih cantik yang cemerlang, perlahan menundukkan kepalanya, kegelapan diam-diam menelan. Siapa dalam kegelapan, terengah-engah. Manik-manik air menetes, mendarat di batu, mungkin itu keringat karena kelelahan. Dia dengan lembut terengah-engah, lalu perlahan-lahan menjadi tenang, dia mengangkat matanya, kebingungan yang samar. Tanpa disadari, dia telah menari di belakang panggung bulan purnama. Di depan matanya ada hamparan hutan bambu, di depannya, bambu air mata yang ramping dan lembut. Dalam cahaya yang lemah, bintik-bintik noda air mata, seperti gadis yang patah hati. Dia menatap bingung lalu tiba-tiba tertawa, tertawa tanpa suara, sepertinya ada kesedihan di dalamnya dan kemudian tanpa mempedulikan debu di tanah, tanpa mempedulikan pakaian putih bersih yang dia kenakan, melawan bambu air mata, dia duduk di kursi, tanah. Melihat ke atas, menatap langit. Langit yang luas. Angin malam bertiup, sepertinya ada bau familiar yang samar. Ia memejamkan matanya, menarik napas dalam-dalam. Ternyata, setelah kelelahan, wajah di hati itu, tampak semakin tergores lebih dalam. Masa lalu, sedikit demi sedikit, seperti terukir di hatinya, tidak bisa dihapus lagi. Sama seperti hari itu di luar perbendaharaan Kaisar Surgawi, dia, secara impulsif, menarik tangannya untuk menyelamatkannya, sama sekali mengabaikan bahayanya sendiri. Dia, masih dengan mata tertutup, tapi senyum tipis muncul di bibirnya. Lalu, mengenang. Sampai bagian terakhir, kata-kata misterius yang muncul menari-nari di sekitar mereka, dia kemudian menyadari, kata-kata itu sudah terukir dalam di benaknya. Mungkin, dia bisa melupakannya dengan cara ini. Dia berbicara dengan batinnya seperti itu, meskipun dia sendiri tidak mempercayainya tetapi mulutnya, masih dengan lembut melantunkan. Langit dan bumi tidak berperasaan, memperlakukan semua makhluk hidup seperti anjing jerami. Di larut malam, kata-kata kuno seperti mantra iblis, bergema pelan di malam hari. Bukit Qingyun, Puncak Tongtian, Aula Leluhur Pendiri. Cahaya di aula besar masih seperti biasa, sedikit redup, kepala sekte pendeta Daoxuan memegang 3 tongkat jos di tangannya, dengan hormat membungkuk kepada tablet roh pendiri dan leluhur yang tak terhitung jumlahnya, lalu melangkah maju dan meletakkan tongkat jos ke dalam dupa kompor di atas meja altar. Di sampingnya, berdiri seorang lelaki tua lusuh yang merawat aula leluhur pendiri. Cahaya redup menyinari wajahnya, garis-garis kerutan yang dalam tampak menorehkan di wajahnya. Daoxuan menoleh, matanya mendarat di wajahnya, tiba-tiba berkata, "Kamu sepertinya semakin tua lagi." Pria tua itu tanpa ekspresi, dengan acuh tak acuh berkata, "Waktu membuat seseorang menua, apa yang aneh tentang itu?" Daoxuan tersenyum, sepertinya dia ingin melanjutkan tetapi tiba-tiba sebuah suara terdengar dari luar aula leluhur, "Senior, murid Lin Jingyu telah kembali dan datang untuk memberikan salamku kepada senior." Daoxuan sedikit mengernyit dan tidak berbicara, lelaki tua itu berjalan dengan tidak tergesa-gesa tetapi tidak meninggalkan aula, dia mengangkat suaranya sedikit dan berkata, "Oh itu kamu, kapan kamu kembali?" Di luar, Lin Jingyu dengan hormat menjawab, "Murid kembali kemarin, setelah melapor ke kepala sekte, murid pertama-tama kembali ke lembah Longsou untuk menyambut saudara senior pemimpin sekte,
begitu murid bebas datang untuk menyambut senior. Senyum tipis tampak muncul di bibir lelaki tua itu, dia berkata, "Oh, begitu. Anda menunggu di luar sebentar, saya masih punya tamu di sini." Petik 2. Lin Jingyu tampaknya terkejut, aula leluhur pendiri jarang memiliki pengunjung, tanpa diduga ada satu hari ini. Tetapi dia telah berlatih di bawah orang tua misterius ini selama 10 tahun dan telah lama menganggapnya sebagai guru dermawannya. Segera dia mengakui dan diam-diam pergi ke samping untuk menunggu. Pendeta Daoxuan perlahan mengambil beberapa langkah, berdiri di bayangan aula besar, melihat keluar dari pintu utama. Di bawah sinar matahari yang hangat, Lin Jingyu membawa pedang pembunuh naga di punggungnya, mengenakan jubah panjang, sabuk giok di pinggangnya, wajah muda yang tampan, dengan hormat berdiri di samping aula leluhur pendiri dan dengan sabar menunggu. Dia diam-diam memperhatikan sebentar dan berkata, "Anak ini benar-benar memiliki potensi yang baik. Terlepas dari apakah itu bakat, karakter, mereka semua berkualitas baik." Langkah lelaki tua itu tampak sedikit lamban, dia berjalan ke arahnya dan juga melihat keluar, berkata, "Lalu mengapa kamu tidak merekrutnya ke cabangmu saat itu?" Pendeta Daoxuan memperhatikan Lin Jingyu dari jauh, pemuda itu berada di masa jayanya, tidak peduli melihat dari sudut mana, dia mengeluarkan vitalitas dan aura tajam, menonjol dari yang lain. Pendeta Daoxuan tiba-tiba tertawa, tawa yang sangat hambar dan kemudian berbalik, menghadap lelaki tua itu, karena dia sangat mirip dengan seseorang, temperamen, ekspresi, bahkan bakatnya, sangat mirip dengan orang itu. "Jika aku membiarkannya berada di sisiku, aku tidak akan bisa tidur." Wajah lelaki tua di sampingnya, tiba-tiba berkedut. Pendeta Daoxuan meliriknya, memperhatikannya dengan acuh tak acuh, setelah waktu yang lama, tiba-tiba dia menggelengkan kepalanya, tersenyum dan berkata, "Aku hanya bercanda denganmu." Dia baru saja menyelesaikan kalimatnya ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening, tangannya menekan dadanya, diam-diam batuk beberapa kali. Orang tua itu melirik ke dadanya dan ke wajah pendeta Daoxuan yang sedikit pucat, dengan acuh tak acuh berkata, "Sudah 10 tahun, lukamu masih belum pulih." Pendeta Daoxuan tidak berbicara tetapi batuknya berangsur-angsur menjadi lebih keras dan kulitnya juga menjadi lebih buruk. Setelah beberapa lama, batuknya perlahan mereda. Pendeta Daoxuan menghela nafas panjang, berbalik dan tidak lagi memperhatikan Lin Jingyu, dia berjalan ke altar yang diabadikan tablet roh leluhur Bukit King Yun yang tak terhitung jumlahnya, menatap sebentar dan kemudian diam-diam berkata, "Saya juga tidak menyangka bahwa rebound kekuatan dari pedang Zuxian sekuat itu." Orang tua itu perlahan berjalan, mengulurkan tangannya untuk mengambil kain dan mulai dengan lembut menyeka meja altar yang berat sambil berkata, "Kekuatan pedang Zuxian sangat besar, termasuk formasi pedang Zuxian, itu cukup untuk melawan surga. Objek tirani jenis ini sangat melanggar kehendak surga. Ketika Anda menggunakan pedang kuno Zuxian, Anda seharusnya sudah mengetahuinya." Pendeta Daoxuan dengan ringan berkata, "Tentu saja aku mengetahuinya. Pada lempengan batu di dalam gua bulan ilusi, sejak dari pendiri King Ye, para leluhur berturut-turut telah meninggalkan peringatan keras, kecuali jika itu adalah upaya terakhir, jika tidak jangan pernah menyentuh pedang itu." Orang tua itu perlahan-lahan menyeka meja altar, gerakannya sangat lambat, seolah-olah dia telah menyeka seperti ini selama bertahun-tahun dan karena itu dapat memiliki konsentrasi seperti itu. Matanya melihat ke atas meja, tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Sebenarnya saya pernah berpikir sebelumnya, mungkin jika Anda menggunakan pedang kuno Zuxian lebih sering, mungkin Anda akan mati lebih awal dari saya." Pendeta Daoxuan melihat sosok bungkuk lelaki tua itu, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Setelah beberapa saat, dia perlahan berbalik dan menuju keluar. "Apakah kamu sudah pergi?" Suara pria tua yang agak sunyi itu terdengar di belakangnya. Pendeta Daoxuan berhenti tetapi dia tidak berbalik. Setelah beberapa saat, dia terdengar berbicara dengan tidak tergesa-gesa, "Apakah kamu masih ingat kata-kata yang aku katakan kepadamu ketika aku menyelamatkanmu?" Orang tua itu berdiri dalam bayang-bayang gelap, tidak menjawab. Pendeta Daoxuan juga tidak berbalik. Di dalam aula leluhur pendiri, suasana aneh sepertinya tercium di dalamnya. Setelah beberapa lama, suara pendeta Daoxuan terdengar berbicara dengan acuh tak acuh, "Aku menyelamatkanmu, itu karena aku berhutang padamu tapi aku tidak akan membiarkanmu hidup lebih lama dariku." Sosok lelaki tua itu telah tenggelam ke dalam bayang-bayang, tidak bergerak. Pendeta Daoxuan berjalan keluar, meninggalkan aula leluhur pendiri itu. Lin Jingyu dengan sabar menunggu di luar,
ketika dia melihat pendeta kepala sekte yang berjalan keluar dari aula leluhur pendiri, dia terkejut dan dengan cepat memberi hormat. Pendeta Daoxuan meliriknya, sinar aneh tampak melintas di matanya, mengangguk dan pergi. Setelah Lin Jingyu mengirim kepala sekte pendeta, untuk beberapa alasan, saat pendeta Daoxuan keluar dari aula leluhur pendiri, kulit kepala sekte pendeta tampak pucat aneh. Lin Jingyu sedang merenungkan hal ini ketika dari dalam aula, suara lelaki tua itu terdengar tanpa tergesa-gesa berkata, "Apakah itu Jingyu? Masuklah." Lin Jingyu buru-buru mengakui dengan, "Ya," dan memasuki aula. Ketika dia memasuki aula, Lin Jingyu merasakan kedinginan dan pada saat yang sama, sekelilingnya menjadi gelap. Dia tanpa sadar mengerutkan kening, dalam 10 tahun ini dia telah mengikuti lelaki tua misterius itu dan menjaga aula leluhur pendiri tetapi sejak hari pertama dia datang, dia merasakan sesuatu yang aneh dengan aula leluhur pendiri ini, tidak peduli kapan, selalu dingin dan gelap. Tapi itu tidak sepenuhnya gelap, malah ada banyak lilin yang dipersembahkan di hadapan tablet roh leluhur, tetapi keberadaan cahaya lilin yang redup itu sepertinya hanya memunculkan bayangan yang lebih gelap, dan tidak menghilangkan keremangan dan perasaan suram di aula besar ini. Tetapi dia, bagaimanapun, telah tinggal di sini selama 10 tahun dan sangat menghormati pria tua yang berdiri dalam kegelapan ini. Dia telah lama mengabaikan tempat aneh ini dan segera memberi hormat kepada pria tua itu dan berkata, "Senior, murid telah kembali." Selama 10 tahun ini, Lin Jingyu memiliki keinginan lebih dari sekali, ingin memanggil orang tua ini sebagai guru, tetapi setiap kali tanpa kecuali, dia ditolak oleh orang tua misterius itu, oleh karena itu Lin Jingyu selalu memanggilnya sebagai senior. Bagaimanapun dia telah melihat bahkan pendeta kepala sekte memperlakukan orang tua ini secara berbeda, kemungkinan besar dia pasti pernah menjadi senior di sekte King Yun. Orang tua itu tersenyum, berjalan keluar dari bayang-bayang dan menilai Lin Jingyu. Dia melihat beberapa tanda kesulitan di wajah Lin Jingyu setelah beberapa bulan ini tetapi dia tampak jauh lebih waspada, matanya tidak bisa menahan kepuasan, dengan tenang berkata, "Perjalanan ini, kamu tidak terlukakan." Lin Jingyu tersenyum dan berkata, "Saya tidak bisa mengatakan tidak ada luka tapi itu semua luka dangkal, tidak layak disebut. Hanya saja sangat disesalkan bahwa kami kembali tanpa pencapaian apapun selama perjalanan ke rawa kematian ini." Petik 2. Dia secara singkat mengalami apa yang terjadi di rawa kematian, sekarang berita dari 3 sekte jahat besar, dalam perkelahian internal mereka, memadamkan aula Changsen bersama-sama, telah menyebar dan mengejutkan dunia. Lin Jingyu juga mendengarnya dalam perjalanan kembali, dan menyampaikannya kepada orang tua itu juga. Tapi lelaki tua itu sepertinya tidak terlalu tertarik dengan kematian aula Changsen, setelah mendengar bahwa salah satu dari 4 cabang besar sekte jahat dimusnahkan. Ekspresinya tidak pernah berubah dan hanya diam mendengarkan kata-kata Lin Jingyu. Setelah Lin Jingyu selesai, lelaki tua itu terdiam sejenak dan tiba-tiba berkata, "Kamu mengatakan bahwa kali ini 3 cabang sekte jahat besar lainnya termasuk Wan Du Clan, semuanya memiliki pasukan besar yang dikirim." Lin Jingyu mengangguk dan berkata, "Iya." Orang tua itu tampak ragu-ragu tetapi akhirnya masih bertanya, "Apakah kamu melihat Chang Song?" Tubuh Lin Jingyu bergetar. Dia tercengang tetapi menjadi diam setelah itu, ekspresinya tampak rumit. Setelah beberapa lama dia kemudian berkata, "Tidak, senior." Orang tua itu melihat ekspresinya, tiba-tiba berkata, "Apakah kamu sangat membencinya?" Kesedihan melintas di mata Lin Jingyu, dia perlahan berkata, "Aku juga tidak tahu, tetapi baik dan jahat tidak dapat didamaikan, bahkan jika kita bertemu lagi, kita akan menjadi musuh yang tidak dapat ada di bawah langit yang sama." Orang tua itu tiba-tiba mencibir. Lin Jingyu terkejut dan berkata, "Apa itu senior?" Orang tua itu perlahan menggelengkan kepalanya, membalikkan tubuhnya, tatapannya melihat ke atas, terpantul di matanya adalah tablet roh leluhur Bukit King Yun yang tak terhitung jumlahnya di atas. Cahaya lilin redup di depan tablet mereka, sekarang tampak seperti mereka, mata, diam-diam mengawasi orang-orang di dalam aula. "Dia telah membesarkanmu sejak muda, memberikan kepadamu keterampilan Tao, mengajarimu cara-cara manusia, pada akhirnya bahkan mewariskan pedang pembunuh naga kepadamu. Apakah dia pernah melakukan sesuatu untuk mengecewakanmu?" Orang tua itu tiba-tiba bertanya. Lin Jingyu perlahan menggelengkan kepalanya, dengan tenang berkata, "Dia selalu memperlakukanku dengan baik, di masa lalu aku suka menyembah Tuhan, menganggapnya seperti seorang ayah, sangat menghormati dan menghormatinya." Tetapi, Lin Jingyu tidak melanjutkan, lelaki tua itu tiba-tiba menjadi sunyi,
Setelah beberapa lama, lelaki tua itu memaksakan tawa, di dalamnya kesedihan yang luar biasa. Menghadapi lilin-lilin itu di depan tablet, dia diam-diam berkata, sebenarnya, Chang Song hanya menyedihkan, orang yang telah menempuh jalan yang salah. Di tanah tandus perbatasan selatan, di ujung selatan Tanah Suci, legenda mengatakan bahwa itu tidak ramah, penuh dengan serangga beracun dan binatang buas. Dan perbedaan yang paling mencolok dengan dataran tengah adalah di ujung selatan, barisan pegunungan yang tinggi dan megah, satu demi satu, seperti meletus tiba-tiba dari tanah, menjulang ke awan, memotong selatan dari utara. Sejak zaman kuno, karena dataran tengah yang subur, sangat sedikit orang yang berkelana ke perbatasan selatan, tidak ada alasan lain, pertama jalannya terjal, kedua terlalu banyak binatang buas dan serangga beracun, racun dan air yang tidak bersih dan sebagian besar tanahnya tandus, tidak bisa digarap. Kemudian tanpa mengetahui sejak kapan, sebuah desas-desus dimulai bahwa di pegunungan besar yang tak terbatas di perbatasan selatan, ada berbagai jenis suku barbar yang melahap daging mentah dan biadab dan haus darah, dan di antara mereka bahkan ada kanibal yang mengerikan. Orang-orang yang lebih rendah berani masuk. Sebaliknya dunia bergetar ketakutan, khawatir siang dan malam bahwa suatu hari suku-suku barbar itu akan tiba-tiba lari dari pegunungan besar itu dan menyerang dataran tengah, membahayakan dunia. Tetapi selama 1000 tahun terakhir, tidak ada desas-desus tentang suku liar yang menyerang orang. Meskipun kadang-kadang di perbatasan selatan, dari waktu ke waktu ada penampakan makhluk aneh yang terlihat seperti suku, tetapi kemungkinan besar rumor itu hilang dan orang-orang secara bertahap melupakannya. Di masa sekarang, bahkan untuk orang-orang yang tinggal di pinggiran perbatasan selatan, mungkin hanya para ibu yang akan berkata, jika kamu tidak mendengarkan, monster dari suku liar itu akan datang dan menangkapmu. Kata-kata semacam ini sambil membujuk anak-anak untuk tidur. Di hari-hari biasa, tidak ada yang secara serius mempertimbangkan apakah suku-suku itu benar-benar ada di pegunungan yang dalam, belum lagi mereka yang tinggal ribuan mil jauhnya di dataran tengah. Omong-omong, 10.000 gunung besar yang diselimuti lapisan kabut telah menjadi tempat yang dilupakan oleh orang-orang. Tetapi meskipun orang-orang biasa telah melupakan suku-suku itu, tetapi beberapa pendeta Tao yang benar-benar tercerahkan tidak. Terlepas dari apakah itu fraksi baik atau jahat, selama mereka yang sedikit lebih senior akan tahu selama 1000 tahun terakhir, alasan mengapa suku-suku selatan tidak dapat mencambuk dunia adalah karena sekte besar fraksi baik, Lembah Fenxiang. 10.000 gunung tinggi yang megah, mengisolasi komunikasi antara utara dan selatan. Orang-orang dataran tengah tidak dapat melakukan perjalanan ke selatan dan suku-suku liar itu tidak dapat melakukan perjalanan ke utara, tetapi 1000 tahun sebelumnya, bencana besar yang tak terbayangkan turun dari surga, jumlah orang biasa yang tak terhitung jumlahnya dalam radius ribuan mil meninggal. Setelah bencana, seseorang menemukan bahwa di tengah pegunungan yang tinggi, petir yang kuat dari langit benar-benar membelah di suatu tempat di pegunungan yang tinggi, memperlihatkan jalan kecil selebar 3 ci, hitam dan suram. Dan sejak saat itu, desas-desus dimulai bahwa di 10.000 gunung besar, suku-suku liar yang aneh tersembunyi dan dari waktu ke waktu, menyerbu dan mengganggu orang-orang biasa. Orang-orang biasa yang tinggal di perbatasan menderita sampai munculnya Lembah Fenxiang. Di antara berbagai sekte di fraksi baik, Lembah Fenxiang memiliki asal yang paling misterius. Catatan paling awal adalah 1500 tahun yang lalu yang menyebutkan sekelompok murid Lembah Fenxiang berkeliaran di dunia. Jika hanya membandingkan sejarah, di dunia hanya sejarah sekte King Yun dan sekte jahat yang lebih panjang dari Lembah Fenxiang, bahkan kuil Tianyin lebih pendek. Tetapi meskipun demikian, sekte ini selalu menjadi yang paling rendah hati. Meskipun beberapa pendeta Tao yang sangat terampil akan muncul dari waktu ke waktu, tetapi pengaruh mereka terhadap masalah dunia tidak besar. Sampai 800 tahun yang lalu, di pinggiran perbatasan selatan dekat terowongan gelap itu, sekte ini menemukan sebuah lembah gunung dan menetap, dan sejak itu dikenal sebagai Lembah Fenxiang. Dan dalam 800 tahun, pejuang bela diri yang sangat terampil yang luar biasa muncul dalam jumlah besar, kekuatan mereka berkembang dari hari ke hari dan sampai hari ini, itu sudah berdiri setara dengan sekte King Yun, kuil Tianyin, menjadi salah satu dari 3 sekte besar di dunia. Fraksi baik dunia. Dan tepat, penguasa lembah-lembah Fenxiang saat ini, Yun Yilan, bersama dengan pendeta sekte King Yun Daoxuan, kuil Tianyin Puhong, adalah pilar utama fraksi baik. Hanya saja orang ini selalu rendah hati dan reputasinya lebih rendah dari 2 lainnya. Karena lokasinya,
Lembah Fenxiang hampir secara naluriah mengambil tanggung jawab untuk menjaga jalan kecil yang gelap dan remang-remang itu, yang secara lokal dikenal sebagai lubang hitam. Sejak itu, tidak ada lagi desas-desus tentang makhluk dari suku liar yang mengganggu rakyat jelata. Oleh karena itu bagi masyarakat umum setempat, Lembah Fenxiang memiliki prestise yang sangat tinggi dan dipuja oleh orang-orang seperti makhluk abadi. Semua informasi ini dicatat di Sekte Raja Hantu Sekte Jahat dan dalam 10 tahun ini, Ghostly telah membacanya dan sekarang perlahan mengingatnya di kepalanya. Sudah hari ketiga dia melakukan perjalanan ke selatan sejak hari dia mendekati Zhou Yixian untuk menanyakan tentang suku ikan manusia. Bergegas selama perjalanan, dia berhasil mencapai daerah dekat 10.000 gunung besar. Malam sudah larut, malam ini, bulan tepat di langit, awan sedikit tebal, beberapa bintang hilang tetapi cahaya bulan jelas dan terang, menyinari dunia, menerangi bukit tempat dia menetap. Ghostly berdiri di atas bukit, menatap ke arah selatan, sedikit mengernyit. Ash si monyet masih berjongkok di bahunya, memegang buah liar yang dipetik entah dari mana, menggerogotinya dengan nikmat. Dalam perjalanannya ke sini, selama 2 hari pertama dia masih dapat menemukan tanda-tanda yang ditinggalkan oleh biksu pembunuh yang hidup, tetapi hari ini, biksu pembunuh yang hidup tampaknya telah menghilang. Namun dari pesan yang dia tinggalkan di hari-hari sebelumnya, biksu pembunuh yang hidup yang ahli dalam seni mengejar telah mengkonfirmasi bahwa manusia ikan misterius itu dengan cepat bergerak ke selatan, tujuan mereka jelas mencoba untuk kembali ke sarang perbatasan selatan. Kecuali, biksu pembunuh yang hidup sudah berkonfrontasi dengan manusia ikan misterius itu. Ghostly menghela nafas pelan, jejak kekhawatiran melintas di matanya. Suku-suku barbar jelas sangat jauh berbeda dari tokoh dataran tengah dan ini telah disebutkan berkali-kali dalam catatan sisa Sekte Raja Hantu. Orang-orang di sana tidak pernah tahu apa itu pencerahan dan kultivasi tetapi tampaknya memiliki segala macam ilmu sihir yang aneh, tak terbayangkan. Biksu yang masih hidup masih muda dan memiliki karakter yang berapi-api tetapi merupakan sosok yang luar biasa di antara generasi muda dari Sekte Raja Hantu dan biasanya mengikuti Ghostly, seorang pria yang cakap. Sekarang dia telah menghilang secara misterius, Ghostly merasa khawatir. Saat ini dia menatap ke depan, di malam yang gelap gulita, bayangan tampak bergerak di daerah selatan, seperti beberapa hewan besar membuat gerakan mengancam. Kemungkinan besar itu pastilah gunung raksasa 10.000 yang legendaris. Dan di suatu tempat di bawah pegunungan itu, akan ada lembah Fenxiang yang legendaris dan misterius. Perbatasan selatan selalu menjadi wilayah lembah Fenxiang, seorang murid sekte jahat bertualang sendirian, tentu saja, itu berbahaya. Sementara Ghostly sedang merenung, tiba-tiba dia memiliki akal sehat dan mengangkat kepalanya untuk melihat. Hanya bulan yang menggantung di cakrawala, melintasi awan gelap yang samar, tiba-tiba rasanya entah bagaimana tidak wajar. Cahaya merah gelap tiba-tiba muncul di langit malam, di bawah sinar bulan yang cerah, menyapu cakrawala dan mendarat di antara pegunungan di selatan. Ghostly menatap sinar merah aneh itu, kedua alisnya perlahan merajut, setelah beberapa saat dia mengambil keputusan, menepuk bahu Ash dan sinar hijau tua di bawah kakinya menyala. Tongkat penyerap jiwa bersinar dengan cahaya redup, mendukung dia dan Ash, perlahan bangkit dan tiba-tiba meningkatkan kecepatan, mengejar ke arah sinar merah itu. Sejak kapan, awan gelap di langit malam berangsur-angsur bertambah jumlahnya, bulan yang menyendiri di cakrawala, cahaya bulan berangsur-angsur menjadi gelap dan suasana suram yang tidak alami yang tampaknya hanya ada di perbatasan selatan, menjadi semakin tebal di malam ini. Sinar merah misterius itu terbang sebentar dan mendarat di antara pegunungan yang berjarak sekitar 10 mil selatan dari tempat Ghostly bersembunyi. Ada banyak gunung di perbatasan selatan dan tumbuh-tumbuhan berlimpah di pegunungan, hanya saja di hutan di gunung kecil tanpa nama ini, ada sebuah kuil kuno yang sunyi. Sinar merah itu mendarat di depan kuil itu, goyah dan seorang lelaki tua kurus berjalan keluar. Dia melihat sekeliling dan setelah memeriksa untuk melihat bahwa tidak ada orang di sekitar, dia berjalan ke kuil kuno. Medan pegunungan yang liar, kuil kuno yang bobrok tetapi seseorang masih datang di tengah malam, tentu saja ada sesuatu yang rahasia. Setelah beberapa saat, di bayang-bayang hutan di luar kuil kuno, sosok Ghostly perlahan muncul. Dia mempelajari kuil kuno tanpa nama sejenak dan kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit lagi. Awan telah berubah lebih gelap, secara bertahap menutupi bulan. Sosoknya melintas dan dia diam-diam bergerak menuju kuil kuno. Candi kuno ini ternyata sudah sangat lama rusak,
pagar-pagar runtuh dan tembok-tembok bobrok di dalam candi, bahkan aula utama dari luar juga terlihat sangat rusak, di mana-mana berlubang. Angin malam yang dingin bertiup, jendela yang pecah, bergoyang, kebisingan yang tenang tampak sangat menyedihkan di malam hari, dengan perasaan tambahan yang luar biasa. Suara ringan, sepertinya seseorang menyalakan api, cahaya redup menyala di aula besar, hanya saja cahaya ini redup dan hanya bisa sedikit mencerahkan aula utama, area yang sedikit lebih jauh darinya masih diselimuti kegelapan. Tiba-tiba terdengar suara aneh di aula besar, suara itu seperti tangisan hantu di malam hari tetapi juga terdengar seperti suara yang dibuat oleh racun, serangga melintasi di malam hari, membuat seseorang merinding saat mendengarnya, sangat tak tertahankan. Ghostly bersembunyi di balik bayang-bayang dan melihat ke arah aula besar. Di bawah cahaya redup di aula besar, selain pria tua yang terlihat sebelumnya, ada dua pria lain, satu tampak 30, bertubuh rata-rata dan yang lainnya, lebih tinggi tetapi untuk beberapa alasan, dia tertutup rapat dengan jubah dari kepala hingga kepala, kaki, bahkan bagian atas kepalanya tidak terungkap dan suara aneh itu benar-benar keluar dari bagian bawah jubah orang ini. Kebisingan bergema di kuil kuno yang redup, semakin menakutkan, seperti kebangkitan hantu jahat. Ghostly menyaksikan dengan dingin, ini juga pertama kalinya dia mendengar bahasa aneh seperti itu. Tentu saja dia tidak tahu apa yang dikatakan tetapi melihat ekspresi dua pria lainnya, dia tahu akan ada hasil. Seperti yang diharapkan, setelah pria misterius itu berhenti sementara setelah berbicara sebentar, pria parubaya yang berdiri di sampingnya yang telah mendengarkan dengan seksama, berbalik dan berbicara kepada orang tua itu. Pemimpin suku mengatakan bahwa kali ini mereka tidak mencapai apa-apa dan bukannya orang hilang dan juga mengungkap jejak mereka, semua karena berita Anda yang tidak akurat. God of Beast Great King setelah mendengar ini sudah menjadi marah. Ketika pria parubaya itu menyebutkan kata, Dewa Binatang, suaranya tiba-tiba turun dan sosok tinggi yang terbungkus jubah itu juga menggigil. Orang tua itu mengerutkan kening dan berkata, perjanjian awal kami adalah untuk memberitahu Dewa Raja Binatang Buas tentang lokasi, Batu Ming Kaisar Surgawi, dan menurut apa yang kami ketahui, batu langka itu memang ada di perbendaharaan Kaisar Surgawi di Rawa Kematian, mengapa kita disalahkan atas informasi yang salah? Dia melirik sosok misterius yang bersembunyi di jubah, seringai tiba-tiba menyapu bibirnya dan dia berkata, aku khawatir itu lebih mungkin karena ketidakmampuanmu. Begitu kata-kata itu keluar, sosok misterius berbalut jubah itu langsung merespon dengan rentetan suara, jiji. Suara itu keluar berulang kali, meski Ghostly yang bersembunyi, di samping tidak dapat memahami artinya tetapi mendengarkan suara yang tajam dan mendesak, jelas bahwa sosok misterius itu marah. Setelah pria misterius, untuk sementara waktu, ekspresi pria parubaya yang menerjemahkan juga berangsur-angsur berubah. Ketika dia akhirnya menunggu sampai pria itu berhenti, pria parubaya itu ragu-ragu sejenak dan berkata, pemimpin suku berkata meskipun mereka belum pernah ke Rawa Kematian tetapi mereka juga tahu bahwa itu selalu terpencil tetapi kali ini, Agrit sejumlah ahli bela diri yang dibudidayakan di dataran tengah tiba-tiba muncul di sana, tentu saja informasi Anda yang tidak akurat. Orang tua itu tampak terkejut bahwa pria parubaya itu telah selesai. Pria misterius itu telah berbicara cukup lama tetapi ketika pria parubaya ini menerjemahkan, hanya kalimat ini, kemungkinan besar pria misterius itu telah memasukkan banyak kata-kata kasar dan vulgar di antara dan pria parubaya itu tidak ingin menerjemahkan itu. Orang tua itu merenung sejenak, tampak seolah-olah dia tidak ingin menyinggung pria misterius itu dan berkata, kemunculan perbendaharaan Kaisar Surgawi kali ini memiliki tanda-tanda mencengangkan yang tidak biasa, mengejutkan dunia. Kemungkinan besar para ahli bela diri yang dibudidayakan di dataran tengah juga mendengarnya dan dengan cepat pergi. Ini bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Petik 2. Pria misterius yang bersembunyi di dalam jubah itu tidak menenangkan diri dan membuat serangkaian suara aneh lainnya. Pria parubaya itu mendengarkan dan mengangguk, berbicara kepada orang tua. Pemimpin suku berkata bahwa Batu Ming Kaisar Surgawi benar-benar sangat penting bagi Dewa Beast Great King. Taruhannya tinggi. Kali ini karena mereka telah kembali dengan tangan kosong, God of Beast Great King marah dan membunuh sejumlah orang suku di tempat. Ketika orang tua mendengarnya, wajahnya menjadi muram dan tampak dalam suasana hati yang berat tetapi di matanya, tatapan mengejek sepertinya melintas tanpa sadar. Pria di tengah melanjutkan untuk menerjemahkan,
oleh karena itu tolong cepat cari tahu siapa yang memiliki batu langka sekarang, sehingga mereka bisa kembali mengambilnya dan menawarkan kepada Dewa Binatang Raja Agung. Gosli yang bersembunyi, tiba-tiba berpikir, setelah mendengar mereka menyebutkan batu Ming Kaisar Langit ini beberapa kali, mungkinkah batu aneh yang ditelan oleh Ash? Orang tua itu terdengar berkata setelah ragu-ragu sejenak dan kemudian menganggukkan kepalanya, baiklah, serahkan ini pada kami, dalam 3 hari, kami akan memberimu balasan. Pria misterius itu berpunuk sekali, jiji, berkata beberapa kali. Pria parubaya itu mengangguk kepada orang tua dan berkata, pemimpin suku setuju, setelah 3 hari, kita akan bertemu di sini lagi. Orang tua itu mengangguk, masih menunggunya untuk melanjutkan ketika pria misterius itu malah berbalik dan berjalan keluar, dan bahkan tidak memandang mereka dengan tatapan, sangat arogan dan kasar. Ekspresi orang tua itu berubah, dipenuhi amarah sambil melihat punggung pria misterius itu. Pria parubaya itu buru-buru menariknya dan menggelengkan kepalanya, orang tua itu meliriknya dan menahan diri. Sampai sosok tinggi misterius itu menghilang ke dalam kegelapan, orang tua itu tiba-tiba mengeluarkan suara, memarahi, apa itu, sekelompok bajingan saja. Pria parubaya itu tersenyum patuh, berkata, Paman Guru, jangan selalu marah, jangan membungkuk ke level mereka. Orang tua itu mencibir dan berkata, saya tidak bisa diganggu dengan mereka. Setelah itu dia berbalik dan menatapnya dan berkata, omong-omong, Suntu, Anda pasti sangat menderita saat tinggal bersama para bajingan itu selama 3 tahun, untuk mempelajari bahasa burung mereka. Pria parubaya yang dipanggil Suntu, tersenyum dan berkata, murid telah menerima kebaikan yang besar dari sekte guru, tetapi karena bakat murid terlalu rendah, tidak berdaya dalam membalas dan berbagai kemurahan hati paman guru, sekarang ada kesempatan ini, bagaimana mungkin murid tidak mengerahkan semua usahanya. Ketika Gosli tiba-tiba mendengar kata-kata, Tuan Lembah, hatinya langsung menjadi dingin. Paman guru itu malah tersenyum dan terlihat setuju, dia mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Suntu. Tiba-tiba dia mencibir lagi, untungnya Tuan Lembah itu brilian. Ketahuilah bahwa aku selalu berkepala dingin karena itu kirimkan aku untuk menemui para bajingan itu. Jika Sangguan C orang tua yang datang, dia akan mengacaukan semuanya di sana dan kemudian. Suntu memaksakan tawa, ekspresinya tampak aneh, dengan hormat menjawab dengan pengakuan tetapi tampak takut untuk mengomentari apapun tentang Sangguan C itu. Gosli yang berada di samping, sekarang tanpa keraguan. Sangguan C adalah salah satu tokoh terkenal di selatan, Lembah Fenxiang, dan meskipun dia tidak pernah menjelajahi dunia tetapi reputasinya mendahuluinya. Terutama 10 tahun yang lalu di pertempuran Sekte King Yun, Raja Hantu menggunakan taktik yang cerdas dan mengirim Zuyin untuk menyamar sebagai Sangguan C dan membunuh Biksu Kuil Tianyin, dan itu benar-benar berhasil, hampir menghancurkan King Yun, Kuil Tianyin dua sekte besar ini. Pada saat itu, Gosli adalah seorang murid King Yun bernama Zhang Xiaofan dan juga berada di tempat kejadian. Oleh karena itu dia memiliki kesan yang mendalam tentang nama itu. Setelah mendengar mereka berdua memanggil pria misterius itu sebagai bajingan, identitas pria misterius itu juga bisa diduga. Hanya saja Lembah Fenxiang yang selalu menjadi orang benar yang menakjubkan, sebenarnya bisa mengungkapkan aura jahat yang tak terbayangkan sekarang. Gosli dengan dingin menatap dua orang di aula besar, dalam kegelapan, seringai dingin dan meremehkan di bibirnya. Dalam adegan tersebut, keduanya berdiskusi sebentar lagi dan Suntu meniup lilin di aula besar dengan satu tarikan nafas. Keduanya menuju keluar dan tampaknya akan pergi. Gosli mengerutkan kening dalam kegelapan dan hanya ragu-ragu ketika tiba-tiba, tangisan aneh terdengar di luar kuil kuno. Orang-orang di dalam kuil terkejut, orang tua dan Suntu berhenti di jalur mereka. Teriakan itu melengking dan marah, dan juga membawa perasaan panik tetapi sepertinya itu berasal dari beberapa binatang buas dan bukan tangisan manusia. Hanya saja Gosli menganalisisnya sedikit dan segera mengenali suara itu dibuat oleh sosok misterius yang bersembunyi di jubah itu, dia mengerutkan kening tanpa sadar. Pada saat yang sama, orang tua dan Suntu juga mengenalinya dan segera ekspresi mereka sangat berubah. Mereka berdua melonjak pada saat yang sama dan terbang keluar dari kuil. Di pegunungan liar yang dalam, sebenarnya masih ada penyergapan yang terjadi. Cahaya bulan yang dingin dan dingin, seolah aura yang tidak wajar telah semakin dalam. Di luar kuil kuno, di belakang bukit yang jauh, cahaya ungu tiba-tiba berkobar di malam hari, menerjang setengah jalan ke langit dan tiba-tiba jatuh.
Sekitar beberapa zang jauhnya, Gosli juga merasakan aura pembunuh yang sangat dingin. Pupil matanya berkontraksi dan dia langsung mengenali senjata ajaib apa itu. Dua orang dari lembah Fenxiang terbang tetapi orang tua itu jelas lebih terampil daripada Sun Tu dan dalam waktu singkat, meningkatkan jarak ke beberapa zang di antara mereka dan pada saat yang sama pedang langit merah gelap muncul di tangannya, terbang dengan cepat menuju tempat itu, cahaya ungu telah menyala. Hanya saja tanpa menunggu dia mencapai punggung bukit, raungan putus asa yang keras bergema di malam yang gelap. Ekspresi orang tua itu sangat berubah dan menjadi lebih cepat, sebuah suara dan dia sudah terbang. Gosli diam-diam mengikuti dari sisi lain dan datang ke belakang bukit. Bau darah langsung menyergap hidung, jubah yang telah dipotong menjadi dua melayang turun, darah merah tua memercik kemana-mana. Identitas yang terungkap dari sosok misterius itu sebenarnya adalah ikan manusia, bertubuh manusia berkepala ikan, tapi sekarang telah dipotong menjadi dua dari kepala sampai selangkangan, dibelah menjadi dua dalam satu pukulan, mayatnya jatuh ke tanah tapi pembunuhnya sudah lenyap. Orang tua itu terkejut dan marah, pembunuh ini telah membunuh dalam sekejap dan menghilang, tingkat keterampilannya pasti tidak rendah. Meskipun dia sangat tidak menyukai ikan manusia ini, tetapi dia tahu bahwa penguasa lembah memiliki masalah penting dengan suku-suku barbar ini, dan sekarang pembunuhan telah terjadi tepat di depan matanya, jika pihak lain mengejarnya, dia akan kesulitan menjelaskannya. Saat ini Sun Tu juga telah tiba dan melihat toko daging itu, dia langsung terdiam. Ekspresi orang tua itu sangat jelek, tiba-tiba dia melonjak, sinar merah gelap menopang kakinya, dia terbang ke udara dan melihat sekeliling tetapi di mana-mana gelap, di lautan hutan, bagaimana dia bisa menemukan pembunuhnya. Tiba-tiba, dia berteriak keras, "Tuan manapun yang ada di sini, silakan keluar, lembah Fenxiang Lusun ingin berkonsultasi." Suara itu menyebar jauh, segera di lautan hutan dan pegunungan, gema samar bergema di mana-mana, Lusun ingin berkonsultasi. Lusun ingin berkonsultasi. Hanya saja selain itu, tidak ada suara lain. Mata Lusun tampak seperti akan menyemburkan api, setelah beberapa saat dia mendarat dan berbicara dengan cepat kepada Sun Tu, "Bersihkan tubuh pemimpin suku dan bawa kembali ke lembah, si pembunuh baru saja beraksi dan masih harus ada, bahkan jika saya harus menggali 3 Ci, saya harus menemukan orang ini." Sun Tu dengan cepat mengangguk dan berkata, "Paman Guru hati-hati." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Lusun sudah membumbung tinggi dan menghilang ke dalam hutan yang gelap. Sun Tu berbalik dan melihat mayat yang terbelah, bau darah yang kuat di mana-mana dan dia tidak bisa tidak mengungkapkan rasa jijiknya, mengeluarkan suara, "Pei." Gosli perlahan mundur, berpikir sejenak dalam kegelapan dan dengan hati-hati mengamati sekeliling. Setelah itu dia melihat kembali ke kuil kuno itu dan segera pergi diam-diam. Malam yang dingin, awan gelap menutupi bulan. Meskipun hanya sebentar tetapi di kuil kuno ini, sepertinya tiba-tiba menjadi gelap, cahaya bulan sesekali mengintip dari awan gelap menerangi tempat ini sedikit tetapi kembali ke kegelapan setelah beberapa saat. Gosli tidak tergesa-gesa berjalan keluar, berdiri di tanah di depan aula besar, sepasang mata menatap aula. Angin sepoi-sepoi bertiup, jendela-jendela yang pecah membuat, suara-suara aneh, mengerang pelan dalam kegelapan. "Gongsi benar-benar luar biasa. Aku bisa bersembunyi dari Lusun tapi aku tidak bisa bersembunyi darimu." Dalam kegelapan aula utama, sebuah suara samar tiba-tiba terdengar, dengan lembut melayang keluar. "Formasi Iblis, Gunung Rubah yang megah, lokasi markas besar Sekte Raja Hantu." Di bawah gunung yang sunyi, markas Sekte Raja Hantu tersembunyi di gua keras yang kokoh. Di terowongan yang berliku-liku, di suatu tempat di lokasi yang dalam dan tenang, sebuah terowongan panjang kosong dengan hanya lentera tembaga yang tertanam di setiap beberapa zang di dinding batu, sedikit menerangi. Yuji dengan wajah tertutup kerudung hitam, sosoknya bergoyang, berjalan sendirian di depan, melihat dari jauh, dia tampak seperti roh dalam kegelapan. Tempat itu adalah area terlarang Sekte Raja Hantu, bersama dengan gua sedingin es tempat Bilu berada. Itu adalah tempat paling misterius dari Sekte Raja Hantu dan selalu dilarang bagi murid normal. Tapi Yuji, sebagai burung merah, salah satu dari 4 utusan suci dari Sekte Raja Hantu, adalah salah satu anggota inti dan karena itu dapat memasuki tempat-tempat ini dengan bebas. Hanya saja, dia melirik terowongan jauh tak berujung yang dia tuju, langkah kakinya tiba-tiba melambat, seolah-olah dia ragu-ragu tetapi akhirnya masih melangkah. Dalam bayang-bayang yang dalam di depan,
beberapa tangisan rendah yang aneh sepertinya datang dari sana sekarang, seperti beberapa hewan liar yang mengaum. Melewati terowongan panjang lainnya, lentera di kedua sisi dinding mulai meredup. Akhirnya, setelah berbelok ke sudut, Yuji sampai di ujung terowongan ini dan sebuah pintu batu berdiri di depannya. 3 kata diukir di ambang pintu. Menara pengawal naga jebakan. Yuji menatap 3 kata itu untuk waktu yang lama, dikelilingi oleh keheningan. Hanya dari waktu ke waktu tangisan aneh yang dimulai belum lama ini, secara bertahap menjadi lebih jelas dan bau darah yang samar tampak memenuhi udara. Kerudung hitam di wajah Yuji bergerak, dia tampak menggelengkan kepalanya, menghela nafas pelan lalu berjalan ke pintu batu ini. Begitu berada di dalam pintu batu, sebuah ruang besar muncul, itu sebenarnya adalah sebuah gua besar dan di sampingnya ada tebing-tebing tinggi yang aneh, masing-masing memiliki bentuknya sendiri. Dan di depan pintu batu tempat Yuji berada, jalan batu menggantung di udara, berkelok-kelok ke depan, melewati tengah gua. Saat ini, dia benar-benar tinggi di udara gua besar ini. Ini jelas bukan pertama kalinya Yuji ada di sini. Melihat pemandangan seperti itu, dia tidak tampak terkejut dan tetap diam sejenak lalu berjalan di sepanjang jalan batu kecil yang sempit itu. Bagian atas gua dalam kegelapan tetapi di bawah jalan batu, sinar merah berkilauan dan terpantul dan malah membuat tebing di bagian atas gua tampak buas. Bau darah di udara menjadi lebih tebal. Jalan batu tergantung di udara gua besar yang sangat besar ini, tidak diketahui apakah itu alami atau buatan manusia dan menggantung horizontal seperti itu di udara. Melihatnya dari jauh, sebenarnya tidak ada pilar batu yang menopangnya di bawah, benar-benar tak terbayangkan. Sosok gelap Yuji berjalan di sepanjang jalan batu, tidak ada suara yang dibuat saat dia berjalan, yang benar-benar memiliki tingkat kengerian tertentu. Tapi tidak lama, dia melihat sosok di depan. Raja Hantu. Ujung jalan batu adalah platform batu besar 7C. Raja Hantu berdiri di atasnya dengan tangan tergenggam di belakang. Melihat sosok punggungnya, sosoknya tenang dan bermartabat, hampir memberikan perasaan aneh menjadi satu dengan gua besar yang sangat besar ini. Yuji berjalan di belakangnya dan diam-diam berkata, "Pemimpin sekte." Raja Hantu menoleh, mengangguk, tersenyum dan berkata, "Kamu telah datang." Kerudung hitam di wajah Yuji tiba-tiba berhenti, seperti dia terkejut. Ketika jalan batu tiba di platform ini, itu dianggap sebagai akhir dan tidak ada apa-apa di depan. Sejalan dengan itu, sinar merah misterius di dasar gua tampak lebih terang dari sini. Ketika Raja Hantu menoleh, sinar merah itu segera dipantulkan, secara tidak jelas membuat wajahnya kabur dan bahkan di matanya, sepertinya ada sinar merah redup. Raja Hantu sepertinya tidak memperhatikan semua ini dan hanya berkata, "Ayo." Yuji berjalan mendekat dan berdiri di platform datar, segera matanya melebar, tanpa jalan batu yang menghalangi, apapun yang ada di dasar gua terlihat jelas. Di bagian bawah, ada genangan darah yang sangat besar, cairan darah merah segar memenuhi dasar gua yang sangat besar, tidak ada yang tahu dari mana sekte Raja Hantu memperoleh begitu banyak darah segar. Kemungkinan besar bau darah yang menyengat di udara berasal dari bawah. Di kolam darah, 2 binatang besar terbenam di dalamnya. Salah satunya adalah burung kuning dari rawa kematian dan yang lainnya adalah kuiniu yang langka dari Bukit Liubo, Samudra Timur. Tubuh bagian atas 2 binatang langka kuno ini basah kuyup di kolam darah dan pada saat yang sama, di atas kolam darah, sinar merah gelap menyelimuti tubuh mereka. Melihat arah dari mana cahaya merah gelap diproyeksikan, itu datang dari kuali naga tersembunyi dengan kekuatan yang tak terlukiskan, secara misterius tergantung di udara dengan sendirinya. Raja Hantu dan Yuji berdiri cukup jauh dari tempat kuali naga tersembunyi, tapi Yuji masih bisa melihat sosok gelap melakukan sihir di atas kuali, hanya saja dia tidak bisa melihatnya dengan jelas karena sinar merah. Namun meski begitu, dia masih tahu siapa itu, Tuan Ghost, orang paling misterius di sekte Raja Hantu. Yuji, sebagai salah satu dari 4 utusan suci sekte Raja Hantu, tahu hampir segalanya tentang sekte Raja Hantu di belakang tangannya tetapi kecuali Tuan Hantu ini. Alasannya sangat sederhana, orang ini tidak berasal dari sekte Raja Hantu. Sebaliknya, ketika setelah Raja Hantu saat ini naik posisi, sosok misterius tiba-tiba muncul di sampingnya, Raja Hantu sangat menghormatinya dan sosok misterius ini, di saat-saat langka ia membuat gerakannya, keterampilan aneh yang ia tunjukkan, juga membuat King Long, Yuji dan para ahli bela diri sekte Raja Hantu berubah wajah. Tetapi di dalam hati Yuji, dia telah sangat waspada terhadap orang ini selama ini,
Alasan yang paling penting adalah karena, di bawah dorongan kuat dari Tuan Hantu, Raja Hantu akhirnya pada 10 tahun yang lalu, memulai formasi 4 darah ilahi. Diturunkan dari generasi ke generasi dari Sekte Raja Hantu, senjata ajaib pusaka, kuali naga tersembunyi, memiliki asal-usul yang misterius dan mengandung kekuatan suci yang tak terbatas, baik atau jahat, sangat tidak biasa. Dan di tubuh kuali ini, selain pola dekoratif primitif dan kasar, ada banyak prasasti misterius yang terukir di atasnya, dan nenek moyang Sekte Raja Hantu selama beberapa generasi tidak dapat sepenuhnya memahaminya. Sampai Raja Hantu saat ini, yang merupakan seorang jenius yang luar biasa dan kebetulan di sampingnya, Tuan Hantu yang tampaknya berspesialisasi dalam tulisan misterius seperti itu, tiba-tiba muncul. Mereka berdua bergandengan tangan dan berhasil menguraikan kata-kata misterius itu. Dan prasasti yang terukir di kuali ini, mencatat formasi aneh yang disebut, formasi darah 4 dewa, yang membutuhkan kekuatan suci dari 4 binatang langka zaman purba untuk memicu kekuatan misterius dari kuali ini dan menjadi formasi sejenis yang kuat dan tiada bandingnya. Menurut prasasti di kuali kuno, begitu formasi darah 4 dewa ini terbentuk, kekuatannya akan cukup untuk menghancurkan bumi. Raja Hantu adalah pria kejam yang ambisius dengan bakat hebat dan visi yang berani. Tentu saja dia tidak akan menutup mata terhadap kekuatan semacam itu. Dan 10 tahun yang lalu di pertempuran King Yun, kekuatan pedang Zuxian Sekte King Yun membuat dunia terpesona dan melewati semua rintangan, bukan itu yang bisa dilawan oleh kekuatan manusia. Raja Hantu berpikir dengan hati-hati, hanya formasi darah 4 dewa ini yang memiliki kemungkinan untuk bersaing dengan formasi pedang Zuxian. Dan sejak saat itu, Sekte Raja Hantu mulai fokus hanya pada persiapan formasi darah 4 dewa ini. Yuji memalingkan muka dari sosok Raja Hantu yang tidak jelas dan melihat ke arah 2 binatang suci di kolam darah. Meskipun mereka tenggelam dalam darah tetapi burung kuning yang telah hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui, ternyata bandel dan dari waktu ke waktu, membuat teriakan marah yang jelas dan mengepakkan kedua sayapnya, menciptakan riak besar di cairan darah di sekitarnya. Tapi darah di kolam tampaknya memiliki efek represi yang aneh, divine power dan kekuatan Yellow Bird jelas berbeda dari sebelumnya dan terutama di kepalanya, cahaya merah gelap yang diproyeksikan dari kuali menyelimutinya. Begitu burung kuning membuat gerakan apapun, sinar merah gelap segera menjadi cerah dan burung kuning yang tubuhnya baru saja terangkat, segera ditekan ke bawah, seperti gunung besar dengan kekuatan luar biasa menekannya. Setelah beberapa kali, gerakan burung kuning perlahan melambat dan meskipun masih melawan, perlahan-lahan menjadi lemah. Dan di sisi lain dari genangan darah, tubuh besar dengan 1 kaki dari binatang langka Kyuniu, merendam seluruh tubuhnya di genangan darah, tidak bergerak, hanya matanya sesekali melihat ke arah burung kuning, mungkin karena ia telah terjebak di sini untuk waktu yang lama, itu benar-benar menyerah untuk melawan. Melihat keadaan saat ini dari 2 binatang suci yang agung ini, Yuji tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit di balik kerudungnya, perasaan menjijikkan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Raja Hantu yang berdiri di sampingnya sepertinya merasakan sesuatu, menatapnya dan tiba-tiba bertanya, "Apa yang kamu pikirkan?" Yuji terkejut dan segera tenang, dengan samar berkata, "Tidak ada, pemimpin sekte." Raja Hantu memandangnya dan kemudian melihat ke kolam darah, setelah waktu yang lama dengan tidak tergesa-gesa berkata, "Sekarang setengah dari formasi darah 4 dewa telah selesai, kita hanya perlu menemukan 2 binatang suci lainnya dan kita dapat menantikan masa depan di mana Sekte Raja Hantu kita menguasai dunia." Yuji terdiam beberapa saat dan kemudian dengan lembut berkata, "Ya." Raja Hantu menggenggam tangannya di belakang punggungnya, masih melihat 2 binatang suci di kolam darah, dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Kamu telah mencapai rawa kematian lebih awal dariku. Aku telah menginstruksikanmu untuk mengamati Ghostly diam-diam. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada saya?" Petik 2. Kerudung hitam Yuji sedikit bergeser, setelah beberapa saat, dia berkata, "Di rawa kematian, dia memimpin orang-orang untuk berurusan dengan Wandu Clan, Sekte Hehuan, dan fraksi baik. Dalam situasi rumit dan licik seperti itu yang penuh dengan bahaya, dia masih mampu bertindak sesuai dan akhirnya dengan yang lain, memusnahkan Chang Sen Hall, dia benar-benar memiliki pangkat seorang jenderal." Dan, berbicara sampai di sini, dia tiba-tiba berhenti. Raja Hantu terkejut dan berkata, "Ada apa?" Yuji ragu-ragu sejenak dan berkata, saat berada di rawa dalam, dia diam-diam menyerang dan melukai Qin Wuyan dari Wandu Clan, dia tabah dan kejam,
kita tidak bisa lagi meremehkannya. Saat berbicara, Yuji tiba-tiba merasa kehilangan hatinya, orang yang mereka bicarakan. Apakah dia benar-benar Zhang Xiaofan? Orang yang sangat Bilu cintai, apakah itu benar-benar dia? Tapi Raja Hantu tampak puas, mengangguk dan berkata, karakternya teguh dan tegas, dan benar-benar pria dengan kemampuan langka. Beberapa tahun ini dia telah mempelajari keterampilan Sekte Suci kita dan dengan dua senjata jahat yang tak tertandingi di sekelilingnya siang dan malam, itu juga dianggap normal bahwa temperamennya berubah lebih kejam dan haus darah. Yuji mengangkat kepalanya dan menatap Raja Hantu, senyum tipis ada di bibirnya, tetapi di wajahnya yang tenang namun bermartabat, itu benar-benar mengeluarkan perasaan dingin. Tapi, Raja Hantu tiba-tiba berkata, aku mendengar bahwa di rawa kematian, ketika Ghostly bertemu orang-orang fraksi baik itu, terutama murid King Yun bernama Lu Sueki, dia memiliki beberapa perilaku aneh. Apakah itu benar? Yuji terkejut tetapi Raja Hantu tampak tenang, tidak tahu apa yang dipikirkannya, hanya saja tanpa alasan, pikirannya tiba-tiba merasa bingung. Dia dan King Long diam-diam memasuki rawa kematian dan perasaan halus antara Ghostly dan Lu Sueki, dia telah melihat sebagian besar saat dalam kegelapan. Namun sekarang dia memikirkannya, dia malah merasakan sakit hati yang tidak bisa dijelaskan. Bagaikan jarum tajam, menusuk jantungnya. Apa itu? Raja Hantu berbalik dan menatap Yuji. Yuji perlahan menundukkan kepalanya, karena kerudung hitam menutupi wajahnya, tidak ada yang bisa melihat ekspresinya. Setelah beberapa saat, suaranya untuk beberapa alasan, tampak sedikit serak tetapi masih sangat jelas dan dingin. Ya, dia dan Sekte King Yun Lu Sueki memang memiliki perasaan yang tidak jelas di antara mereka. Di luar perbendaharaan Kaisar Surgawi, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Saat menghadapi Blackwater Mystical Viper, dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan gadis itu. Raja Hantu tidak berbicara lagi tetapi pada saat itu, bau darah di sekitar mereka tiba-tiba menebal 10 kali. Pria itu masih dengan tangan tergenggam di belakangnya tapi mungkin itu karena cahaya merah yang terpantul dari dasar gua, cahaya merah di matanya tiba-tiba meningkat pesat. Yuji perlahan membungkuk pada Raja Hantu dan berjalan ke belakang, tanpa tergesa-gesa keluar dari gua yang menyesakkan ini. Hanya saja ketika dia mencapai pintu batu, dia tiba-tiba terkejut. King Long diam-diam berdiri di luar pintu batu, menatapnya dengan acuh tak acuh. Yuji bertemu matanya, keduanya saling menatap seperti itu untuk waktu yang lama dan tidak berbicara. Setelah beberapa lama, King Long perlahan berjalan, melewatinya dan berjalan ke gua, meninggalkan Yuji sendirian, menatap kosong ke terowongan itu. Pada akhirnya, dia tidak berbicara sepatah kata pun kepada Yuji. Bulan samar di perbatasan selatan, menggantung soliter di ufuk barat. Kuil kuno di pegunungan yang dalam, tangisan serangga yang menyedihkan, pemandangan malam yang remang-remang. Hah, sebuah peluit, tempat di mana cahaya bersinar, Lusun menghunus pedangnya, terbang dan mendarat di halaman kuil kuno ini. Matanya berkilauan, inci demi inci dia menyapukan pandangannya ke aula besar kuil kuno ini. Dia telah mencari secara menyeluruh area 10 mil di dekatnya tanpa hasil apapun dan sebenarnya tidak melihat satu pun sosok. Setelah berpikir dengan hati-hati, dia tiba-tiba menyadari dengan kaget bahwa dia telah meninggalkan kuil kuno ini. Angin malam yang dingin, aula besar yang terbengkalai yang bahkan tidak memiliki pintu utama. Meskipun belum lama ini Lusun baru saja berada di sini dan bahkan berbicara di dalam aula besar tetapi melihatnya sekarang, interiornya tiba-tiba berubah menjadi menakutkan. Sesuatu di kegelapan sepertinya mengawasinya. Keringat dingin tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Makhluk bertubuh manusia berkepala ikan yang baru saja mati itu, adalah pemimpin suku dari suku ikan manusia biadab di selatan. Sekarang dia dibunuh setelah pertemuannya dengannya, dia benar-benar tidak dapat menghindari tanggung jawab apapun darinya. Dia sepenuhnya sadar bahwa suku-suku barbar selatan memiliki hubungan gelap dengan sektenya sendiri dan tahu dengan jelas kekejaman dan kekejaman suku-suku liar itu. Jika dia tidak dapat menjelaskan kejadian ini kepada suku barbar, maka kemungkinan besar dia harus menderita karena dia. Tetapi berdasarkan pemahamannya tentang suku liar, keterampilan makhluk ikan manusia ini tidak sepele. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan pendeta Taois yang sangat terampil seperti dirinya, tetapi untuk mati hanya dengan satu serangan, keterampilan pembunuh ini mungkin tidak akan kalah dengan dirinya sendiri. Lusun menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba berbicara dengan keras, "Tuan yang mana, tolong keluar dan bicara." "Bicaralah, bicaralah."
Angin malam membawa ekor kata-katanya, melayang di dalam kuil tetapi kuil itu tetap diam, tidak bersuara. Wajah Lu Xun menjadi lebih muram, dia menggertakkan giginya, cahaya pedang surgawi di tangannya melonjak sangat, manusia dan pedang menjadi satu dan menyerbu ke aula besar, seketika aula itu menyala. Tetapi tepat ketika sosoknya memasuki aula, di salah satu dinding aula yang bobrok, dua sosok gelap dengan cepat meninggalkan aula dan menghilang ke dalam bayangan gelap di dekatnya tanpa jejak. Setelah beberapa lama, Lu Xun terdengar menggeledah aula, ping ping pang, terdengar cukup lama tetapi akhirnya dia masih berjalan keluar dengan sedih, ternyata tanpa hasil. Dia berdiri di tangga, wajahnya tidak terbaca, setelah beberapa lama, dia menghentakkan kakinya dan menghela nafas, lupakan saja. Sambil berkata, dia tidak berhenti menggelengkan kepalanya dan kemudian mengayunkan pedangnya dan pergi ke selatan, setelah beberapa saat dia menghilang tanpa jejak. Di kuil, itu segera menjadi sunyi, serangga yang dikejutkan oleh Lu Xun dan menghilang, sekali lagi berteriak, bulan yang dingin dan angin yang cerah, lagi-lagi pemandangan yang sunyi. Dengan menghilangnya Lu Xun setelah waktu yang sangat lama, kuil itu tampaknya kehilangan semua tanda kehidupan dan seperti sebelumnya, tidak ada gerakan. Setelah beberapa saat, peluit tajam terdengar tiba-tiba di udara, cahaya pedang merah dengan cepat meluncur turun dari awan, mendarat di halaman dengan kecepatan sangat tinggi, cahaya itu goyah dan sosok Lu Xun muncul. Tujuan kepergiannya adalah untuk menyebarkan taktik kota yang kosong, berpura-pura terbang jauh tapi malah berbalik setengah jalan dan bersembunyi di antara awan gelap di langit. Sayang sekali meski begitu, masih belum ada tanda-tanda siapapun muncul di kuil kuno. Lu Xun akhirnya menampakkan wajah putus asa, menghela nafas panjang dan kembali menghunus pedangnya dan terbang menuju selatan. Setelah itu jejaknya tidak terlihat lagi, sepertinya kali ini dia benar-benar pergi. Ketenangan kembali ke kuil tetapi setelah beberapa saat, dua bayangan goyah dan dua sosok muncul dengan tidak tergesa-gesa. Orang pertama, perlahan-lahan berjalan ke halaman, cahaya bulan yang tembus cahaya dengan dingin menyinari, melemparkan bayangan panjang ramping dari sosoknya ke halaman, batu biru tua yang bobrok. Itu adalah Ghost Li, kepala terangkat, menatap bulan. Cahaya bulan yang dingin dan jernih, menyinari wajahnya. Tiba-tiba dia benar-benar tampak seperti telah melalui beberapa perubahan. Bahkan monyet berjongkok di bahunya, saat ini juga tetap diam, seperti tuannya, diam-diam menatap bulan. Kenapa? Gongxi menyukai pemandangan bulan di perbatasan selatan ini. Tiba-tiba, di belakangnya, sosok menggoda lain yang masih bersembunyi di balik bayang-bayang, berbicara dengan suara lembut yang terdengar manis, berjalan ke telinganya. Ghost Li perlahan memalingkan muka tetapi tidak berbalik dan tidak menjawab pertanyaan wanita bayangan itu, sebaliknya dia bertanya, mengapa kamu membunuh ikan manusia itu? Gadis yang masih bersembunyi di balik bayang-bayang, tertawa pelan dan berkata, makhluk ikan manusia itu tidak hanya membunuh anak buah Gongxi, mereka juga membunuh anak buah saya melakukannya untuk membalas dendam kepada Gongxi. Ekspresi Ghost Li tidak berubah dan jelas dia tidak mempercayai kata-kata itu. Dia dengan acuh tak acuh berkata, sudah lama mendengar bahwa, pedang cahaya ungu, adalah senjata surgawi 9 surga, hari ini di tangan Nona, ia telah menunjukkan kehebatannya, seperti yang diharapkan, kekuatan luar biasa yang bahkan para dewa dan hantu tidak bisa bayangkan. Gadis itu tertawa pelan, suaranya lembut dan enak di telinga, dalam pemandangan malam yang sunyi ini, tiba-tiba menambahkan beberapa warna, membuatnya hidup. Langkah kaki perlahan terdengar, dia dari bayang-bayang, tanpa tergesa-gesa berjalan keluar. Dia adalah sekte Hehuan sekte jahat, Miao Gongxi, yang disapa oleh semua orang, Jin Pinger. Di bawah sinar bulan, dia masih mengenakan pakaian kuning pucat, pakaian lembut bergoyang ringan di angin malam, beberapa helai rambut di samping garis rambut, terlihat sedikit berantakan tetapi sepertinya memberikan perasaan yang lebih menggoda. Kuil kuno jauh di pegunungan, seorang wanita cantik di malam yang dingin. Saat ini, matanya yang berkilauan, pemandangan musim semi yang mempesona tampak di wajahnya, sangat indah, untuk saat ini, bahkan pemandangan malam ini juga tampak menghangat. Ghost Li berbalik, matanya melirik wajahnya. Jin Pinger masih tersenyum, dengan lembut berkata, Gongxi, kamu membawa harta langka, Sinister Orb, bergabung dengan Soul Devouring, menjadi kelangkaan yang tak tertandingi. Pedang cahaya ungu kecil milikku ini, bagaimana bisa disebut dengan nafas yang sama dengan Soul Absorbing-mu?
Sinar merah melintas melewati mata Gosli tetapi ekspresinya tidak berubah. Dia berkata, perjalanan Nona ke selatan, apakah itu juga untuk menyelidiki suku ikan manusia itu? Jin Pinger mengangguk sedikit dan matanya berbinar. Dia berkata, tapi tidak menyangka bahwa masalah ini benar-benar melibatkan lembah Fenxiang. Gosli meliriknya tetapi tidak berbicara. Dalam hatinya, dia menjadi semakin waspada terhadap gadis ini. Ketika dia tiba-tiba membantai pemimpin suku, tingkat keterampilan yang ditampilkan tampak jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hari itu di rawa kematian. Ketika mereka menyerang Ola Chang Sen Yuyangzi dengan Qin Huyan, kemungkinan besar dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya hari itu. Hanya saja tingkat keterampilannya adalah yang kedua, dia sendiri juga tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Tapi Jin Pinger membunuh ikan manusia, jelas dia bermaksud untuk mengalihkan kesalahan ke lembah Fenxiang, memicu perselisihan antara suku liar dan lembah Fenxiang. Luasnya skema gadis ini, metodenya yang kejam, benar-benar bukan hal yang sepele. Jin Pinger memandang Gosli, tiba-tiba tersenyum dan berkata, perjalanan Gongzi ke selatan, pasti juga untuk menyelidiki ikan manusia itu, tetapi sejauh ini apa yang telah kamu temukan? Gosli dengan acuh tak acuh berkata, tidak ada. Jin Pinger mendengar jawaban dinginnya tetapi tidak marah, malahan dia tersenyum lebih hangat dan berkata, baru saja setelah kita berdua tahu lembah Fenxiang memiliki hubungan rahasia dengan makhluk-makhluk biadab itu, tidak yakin apa yang Gongzi rencanakan selanjutnya. Mata Gosli berbinar, berkata, apa yang Nona pikirkan? Jin Pinger tersenyum dan berkata, aku bertanya pada Gongzi dulu. Gosli mendengar jawabannya yang seperti kesal seperti menggoda, mengerutkan kening, banyak pikiran telah terlintas di dalam hatinya. Sekarang lembah Fenxiang tiba-tiba ditemukan memiliki hubungan rahasia dengan suku barbar, itu benar-benar berita besar yang sensasional. Jika ini menyebar ke dunia, kemungkinan besar tokoh fraksi baik itu akan tercengang. Dalam situasi saat ini, metode terbaik secara alami adalah mengintai di lembah Fenxiang yang misterius tapi sekarang, sepertinya ada lebih dari yang terlihat. Pertama, mengabaikan fakta bahwa suku-suku itu selalu misterius, hanya lembah Fenxiang, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Lixun, Yanhong dan yang berasal dari lembah Fenxiang, termasuk Lusun tua itu, keterampilan mereka sangat tinggi. Jin Pinger perlahan berjalan ke Gosli, mengangkat kepalanya dan menatapnya, tersenyum dan berkata, Gongzi berpikir untuk mengunjungi lembah Fenxiang di malam hari. Mata Gosli berkilauan, berkata, mengapa, Nona juga memiliki niat seperti itu. Jin Pinger tersenyum, sangat menawan, semburan kecantikan sepertinya menyerang wajah, resolusi Gosli benar-benar berubah, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Jin Pinger dengan acuh tak acuh berkata, tentu saja saya bersedia melakukan perjalanan ini dengan Gongzi tetapi hanya satu hal, saya harap Gongzi akan berjanji kepada saya. Mata Gosli terfokus dan dia berkata, apa? Jin Pinger tersenyum dan berkata, aku hanya berharap Gongzi tidak akan memperlakukanku seperti Qin Huyan, tiba-tiba menyerang saat berada di sampingku dan membunuhku. Puncak pegunungan perbatasan selatan benar-benar berbeda dari pegunungan di dataran tengah, kurang elegan dan tenang dan malah lebih tinggi dan tipis. Di bawah langit malam, barisan pegunungan yang tak terputus naik dan turun, menjulang tinggi, mengesankan dan berselang-seling, melihatnya dari jauh, itu memberikan perasaan keras. Gosli menggenggam tangannya di belakang punggungnya, menatap jauh, setelah dua gunung yang sedikit lebih rendah dan tanah liar yang sangat datar, empat puncak gunung yang megah tiba-tiba muncul menjulang dari tanah, saling berhubungan erat untuk membentuk lembah gunung. Dan di balik empat gunung yang tinggi, di bawah langit malam yang luas, ada bayangan yang tak terhitung banyaknya. Memang itu adalah 10.000 gunung besar yang tak terbatas di perbatasan selatan. Dan di tengah empat gunung, di depan adalah lembah Fenxiang yang terkenal. Malam ini, malam sangat gelap, bulan samar menggantung tinggi dan tidak jelas beberapa bintang masih di cakrawala, berkelap-kelip samar. Di bawah sinar bulan yang dingin dan jernih, kabut tampak di lembah itu di kejauhan, melayang ringan, seperti selubung kabut halus, misterius dan indah. Gosli mengerutkan kening dan membuang muka. Ini sudah hari ketiga. Sejak malam itu 3 hari yang lalu, dia dan Sekte Jahat Hewan Sekte Jin Pinger secara tak terduga menemukan lembah Fenxiang sebenarnya berkolusi dengan suku barbar pegunungan besar perbatasan selatan dan memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Fenxiang Valley, 3 kata ini, di perbatasan selatan sini,
Bergema seperti guntur, keduanya dengan mudah mendapatkan lokasi Fenxiang Valley, tetapi ketika tiba waktunya untuk menyelinap masuk, mereka menemukan bahwa itu agak merepotkan. Lembah Fenxiang menempati area yang luas, secara logis seharusnya tidak sulit untuk menyelinap masuk. Faktanya juga demikian, keduanya dengan keterampilan mereka, dengan mudah menghindari murid biasa lembah Fenxiang yang berpatroli, tetapi siapa yang akan tahu itu setiap kali mereka mencapai daerah yang relatif jauh di dalam lembah Fenxiang, tidak peduli bagaimana mereka menyembunyikan sosok mereka, sebuah cincin misterius yang jelas dan merdu akan muncul di dekatnya dan segera menarik banyak pria lembah Fenxiang untuk datang mencari, dan beberapa dari mereka adalah murid yang sangat terampil. Gosli dan Jin Pinger keduanya cerdas dan beberapa kali mereka berhasil melarikan diri tepat waktu, tetapi tidak peduli seberapa hati-hati mereka, mereka masih tidak dapat melarikan diri dari lonceng misterius itu, dan di hari-hari berikutnya, mereka masih tidak dapat menembus lebih dalam dan lembah Fenxiang tampak waspada dan sudah meningkatkan jumlah murid yang berpatroli. Gosli merenung untuk waktu yang lama tetapi masih tidak dapat mengetahui bagaimana lembah Fenxiang berhasil meramalkan gerakan mereka. Sepertinya lembah Fenxiang ini yang terdaftar sebagai salah satu dari 3 sekte besar dari fraksi baik benar-benar memiliki kemampuan tersembunyi. Dan pada saat ini, Ash yang diam-diam berjongkok di bahunya tiba-tiba bergerak, seruan rendah tiba-tiba terdengar di belakang. Ah! Gosli berbalik, di tempat terbuka kecil di dalam hutan, api unggun menyala, Jin Pinger duduk di depannya, tongkat kayu di tangannya dan di atasnya, seekor kelinci liar yang ditelanjangi sedang dipanggang. Dia terlihat mengerutkan kening sekarang dan melihat tongkat kayu di tangannya, ekspresinya sedih. Gosli berjalan mendekat. 3 hari terakhir ini dia dan Jin Pinger telah mencoba berkali-kali untuk menyelinap ke lembah Fenxiang tetapi keduanya juga gagal. Hubungan mereka cukup halus, di permukaan mereka tampak damai satu sama lain, tetapi secara rahasia keduanya waspada satu sama lain, pihak lain masih merupakan musuh yang licik dan kejam, dan ketika mendapat kesempatan, tanpa peringatan tiba-tiba akan menyerang dan membunuh. Berjalan di dekat api unggun, Ash memanggil dan melompat ke tanah. Gosli melihat ke arah Jin Pinger dan terkejut, dia melihatnya menatap tanpa daya pada kelinci yang ditusuk di tongkat kayu dan salah satu kaki kelinci benar-benar terbakar. Keduanya telah mengelilingi lembah Fenxiang selama beberapa hari, pedesaan liar seperti ini, tentu saja tidak ada desa atau penginapan dan sementara Gosli tidak keberatan makan ransum kering selama beberapa hari, Jin Pinger malah agak tidak tahan. Malam ini mereka kebetulan melihat seekor kelinci liar berlari melewatinya dan menangkapnya, berpikir untuk mengubah rasa dan membuat lubang api. Karena lokasi mereka cukup jauh dari lembah Fenxiang, mereka tidak takut terlihat. Hanya saja sekarang tampaknya meskipun Jin Pinger sangat terampil tetapi dia tidak memiliki pengalaman memasak di alam liar. Setelah beberapa kali, dia tidak bisa memahami tekniknya dan membakar makanannya. Saat ini Gosli berdiri di depannya, Ash setengah berjongkok di tanah, satu pria dan satu monyet, 4 mata memandangi kaki kelinci yang terbakar itu. Jin Pinger memerah dan perlahan menarik tongkat itu dari api. Zizi, zizi. Tiba-tiba, ledakan suara aneh, itu adalah Ash yang menyeringai lebar, berbaring di tanah, ekornya berdiri tegak dan bergoyang ke sana kemari. Tangan kanannya mengepal dan tak henti-hentinya memukul tanah, tampak seperti tidak bisa dikendalikan lagi. Itu benar-benar membuat tindakan yang tak terbayangkan ini. Jin Pinger dan Gosli keduanya tercengang pada saat yang sama dan kemudian keduanya keluar dari keterkejutan mereka. Jin Pinger sangat tercengang dan sedikit kemarahan melintas di wajahnya. Gosli juga tidak tahu dari mana monyet ini belajar kemampuan mengejek orang ketika meninggalkan sisinya. Dia melirik Jin Pinger, terbatuk sekali, menendang ringan dengan kaki kirinya dan menendang monyet berbulu abu-abu itu, yang masih memukul tanah. Ash, seperti labu, berguling tapi suara, zizi, masih terdengar dari kejauhan. Gosli dan Jin Pinger saling melirik, suasana berubah menjadi canggung. Gosli melihat tongkat kayu di tangan Jin Pinger dan kemudian mengambil batu dari dekatnya dan duduk di atasnya, berkata kepada Jin Pinger, "Berikan padaku." Jin Pinger terkejut dan melihat ekspresi tenang di wajah Gosli, menyerahkan tongkat kayu di tangannya. Dia pertama-tama merobek bagian yang terbakar, meletakkan tongkat itu lagi ke dalam api dan perlahan-lahan memanggangnya sambil berputar. Cara dia memanggangnya jelas berbeda dari Jin Pinger, apinya melompat dan menjilat, tongkat kayu itu perlahan-lahan berputar, dalam waktu singkat, aroma yang samar-samar terlihat perlahan tercium.
Jin Pinger mengangkat kepalanya dan menatap Ghostly. Di bawah cahaya api, wajahnya yang biasanya pucat sekarang telah berubah menjadi kemerahan, di matanya yang hitam, dua bola api kecil yang menyala terpantul di dalamnya. Seorang pria yang berkonsentrasi pada memanggang makanan untuknya. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi, tidak ada yang berbicara. Jin Pinger perlahan memalingkan muka, mengambil beberapa ranting layu di sampingnya dan memasukkannya ke dalam api. Api perlahan membakar lebih besar, menelan ranting dan dari waktu ke waktu, mengeluarkan suara pipa. Di ujung hutan yang jauh, angin malam sepertinya telah bertiup, suara dedaunan dan ranting-ranting yang gemerisik terdengar, masuk ke dalam hati. Ash, tanpa sadar telah berlari kembali dan membawa beberapa buah liar di tangannya, sepertinya telah memetiknya dari hutan. Ia berjalan ke api, melihat sekeliling dan membuang bagian bawahnya di samping kaki Ghostly, membawa buah ke mulutnya dan membuka mulutnya lebar-lebar, mulai mengunyah buah, pada saat yang sama ekornya yang panjang bergoyang dan terakhir melilit kaki Ghostly. Mereka duduk dalam diam untuk waktu yang lama, aroma di udara menebal, lemak kelinci liar di atas api mulai muncul ke permukaan dan perlahan menetes ke bawah, daging bersinar dengan minyak, sekali lihat dan itu membuat jari seseorang gatal. Jin Pinger juga mau tidak mau melihat beberapa kali lagi. Setelah beberapa saat, Ghostly dengan hati-hati menilai kelinci dan menarik tongkatnya, dengan satu tangan memegangnya, tangan yang lain meregangkan pinggangnya, meraba-raba dan mengeluarkan beberapa botol dan wadah kecil. Dari sana, dia menyebarkan barang-barang seperti bubuk ke tubuh kelinci. Jin Pinger tercengang dan berkata, "Apa itu?" Ghostly tersenyum. Jin Pinger memperhatikan dan tanpa mengetahui mengapa, merasakan kepahitan di dalamnya. Ghostly terdengar acuh tak acuh berkata, "Hanya sedikit garam dan bumbu, itu adalah kebiasaan lamaku, aku membawanya kemana-mana bersamaku." Sambil berbicara, dia memberikan tongkat itu kepada Jin Pinger. Jin Pinger ragu-ragu tetapi tidak mengambil tongkat itu. Mata Ghostly berbinar, dia tersenyum tipis, merobek sepotong daging kelinci dan memasukkannya ke dalam mulutnya dan memakannya. Jin Pinger memeras sesaat, dalam cahaya api, ekspresi centil muncul di wajahnya, menawan. Setelah beberapa saat, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil tongkat dan diam-diam berkata, "Terima kasih banyak Gongsi." Ghostly tidak berbicara, menoleh dan mengambil buah dari tangan Ash. Dia meletakkannya di dekat mulutnya dan perlahan menggigit sekali, mulai memakannya. Ah! Tiba-tiba, seruan lembut lain dari Jin Pinger, suara itu sepertinya membawa rasa sakit. Ghostly dan monyet, Ash, keduanya mengangkat kepala mereka pada saat yang sama dan melihat ke atas. Tangan adil Jin Pinger menutupi mulutnya, alisnya berkerut, tampak sedikit kesakitan. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Ghostly dan Ash sedang menatapnya, wajahnya memerah dan dengan malu berkata, "Aku tidak hati-hati dan membakar diriku sendiri." Suaranya berangsur-angsur mengecil menjelang akhir kalimat. Bibir Ghostly berkedut tetapi tidak ada perubahan dalam ekspresinya, hanya saja Ash di sampingnya tiba-tiba mengeluarkan suara, "Zizi," dan mulai menyeringai lebar. Buah liar yang setengah dimakan di tangan kanannya jatuh ke tanah dan mengikutinya, tinjunya menghantam tanah, sepertinya akan melakukan tindakan aneh itu lagi. Mata Jin Pinger menatap, merasa malu dan marah tetapi tanpa menunggu reaksinya, dan tanpa menunggu monyet Ash memukul tanah dengan tangannya, Ghostly sudah dengan satu kaki, dengan ringan menendang Ash keluar seperti labu yang menggelinding. Setelah beberapa saat, Ghostly terdengar samar berkata, "Hewan tidak dimurnikan, jangan tersinggung." Jin Pinger meliriknya, menenangkan dirinya, mengangguk dan tersenyum. Dia kemudian dengan lembut meniup kelinci panggang di tangannya dan menggunakan tangannya yang putih bersih untuk merobek sepotong daging, memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya. Saat memasuki mulutnya, Jin Pinger langsung terangsang. Pada saat itu juga dia merasakan aroma yang seolah menjadi hidup, disalurkan ke seluruh tubuhnya dan tubuhnya tampak terasa lebih ringan beberapa derajat. Mulutnya mengeluarkan air liur, ini adalah rasa yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Kulit luarnya renyah tapi tidak gosong, tipis dan renyah, di dalamnya, dagingnya halus dan empuk, dan termasuk bumbu yang tidak diketahui. Rasa lezat itu sepertinya meresap ke dalam hatinya, dia tidak bisa berhenti setelah gigitan ini, hampir kehilangan dirinya karenanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa kelezatan ini benar-benar dibuat oleh pria di depannya ini. Meskipun keterampilan Jin Pinger dianggap tinggi, tekadnya menguat, sekarang nafsu makannya dirangsang, dia merobek satu demi satu, dalam waktu singkat dia sudah makan satu kaki kelinci dan baru kemudian dia merasa sedikit kenyang dan berhenti.
Dia kemudian tersenyum dan menatap Gosli, berkata, keterampilan bagus apa yang dimiliki Gongzi, seekor kelinci biasa, dan itu benar-benar bisa dipanggang menjadi sangat lezat olehmu. Pada saat ini monyet Ash sudah berlari kembali, berjongkok di samping Gosli, sepasang mata kera yang waspada berputar ke sana kemari, sejenak menatap Gosli, sesaat lagi menatap Jinpinger. Gosli dengan acuh tak acuh berkata, hanya trik kecil, aku telah mempermalukan diriku sendiri di depan Nona. Jinpinger tersenyum manis, kecantikannya menawan dan menawan, matanya berkilau dan dia dengan lembut berkata, seumur hidupku, aku belum pernah makan kelinci yang begitu lezat. Gosli tersenyum tipis, hendak mengatakan sesuatu tetapi tubuhnya tiba-tiba bergetar, tatapan bingung di matanya. Kalimat ini, suara ini, senyum manis ini, tiba-tiba muncul di benaknya. Malam redup yang redup, angin malam yang dingin, rasa sakit tiba-tiba terasa di hatinya, seperti gelombang marah yang berayun dan naik turun. Sekali waktu, dia pernah mendengar kata-kata ini sebelumnya. Itu adalah kenangan bertahun-tahun yang lalu yang tersegel dan pergi tapi tanpa peringatan, menyembur ke dalam hatinya. Sebuah sungai yang jernih, berkilauan dengan sinar matahari, senyum manis, suara angin yang lembut. Gunung Kongsang, di balik jurang, dua orang yang baru saja lolos dari maut, berkerumun di sekitar api unggun, juga sedang memanggang. Sosok tersenyum dengan pakaian hijau muda itu, tiba-tiba menenggelamkannya, menempati semua ruang kosong di hatinya, dia tanpa sadar bergetar. Bilu, ini sangat lezat, hal paling lezat yang pernah saya makan dalam hidup saya, adalah kelinci yang Anda panggang sekarang. Kalimat itu pada saat itu, samar-samar bergema di kepalanya, perlahan berubah menjadi duri, menjadi jarum, menusuk ke dalam hatinya. Gongzi, Gongzi, suara yang sedikit khawatir terdengar di samping telinganya, menarik Gosli kembali ke dunia nyata. Jinpinger, tanpa tahu kapan, telah berdiri, tangan kirinya masih memegang tongkat kayu itu tetapi tangan kanannya ditarik ke dalam lengan bajunya. Mata Gosli terfokus, menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya dan segera berkata, saya baik-baik saja. Jinpinger menatapnya dalam-dalam, sorot matanya tak terduga, dengan lembut berkata, Gongzi, mengapa wajahmu begitu pucat, apakah sesuatu terjadi? Gosli bertemu dengan tatapannya, tiba-tiba tersenyum dan berkata, apa yang bisa terjadi padaku? Jinpinger menatapnya, kilatan tidak jelas di matanya perlahan menghilang, ekspresi cantik di wajahnya muncul lagi, dia tersenyum dan berkata, selama Gongzi baik-baik saja. Hati Gosli tiba-tiba merasa tertekan tetapi wajahnya tidak menunjukkannya, dia akan mengatakan sesuatu ketika Ash yang selama ini diam di sampingnya, tiba-tiba bergerak dan melirik ke belakang. Gosli dan Jinpinger pada saat yang sama merasakannya, berdiri dan melihat ke arah selatan, di Cakrawala Selatan, udara di atas lembah Fenxiang yang tenang yang dikelilingi oleh sekelompok gunung. Teriakan tajam tiba-tiba terdengar dari kejauhan, aliran cahaya merah menuju ke langit, setelah menerangi Cakrawala, perlahan-lahan jatuh ke bawah. Mata Gosli dan Jinpinger berbinar pada saat bersamaan. Di lembah Fenxiang, sinar-sinar yang padam pada larut malam, tiba-tiba menyala lagi. Suara manusia, baik dekat atau jauh, bercampur dengan suara makian rendah yang dalam karena terbangun dari tidur mereka, secara bertahap juga menjadi lebih keras. Tetapi dalam keributan yang meningkat secara bertahap ini, teriakan kemarahan bercampur dengan tangisan aneh seperti binatang buas, melayang keluar dari pintu masuk lembah Fenxiang. Setelah beberapa saat, suara pertempuran telah menyebar dan pada saat yang sama, dering merdu yang jelas dan lonceng alarm bergema di lembah. Di larut malam ini, sebenarnya ada penyusup yang memaksa masuk ke lembah Fenxiang. Tiba tanpa suara, bersembunyi di gunung lain adalah Gosli dan Jinpinger, menyaksikan pemandangan cahaya di pintu masuk lembah Fenxiang dan juga sosok manusia yang sering bergegas dari dalam lembah Fenxiang ke pintu masuk, mereka diam-diam terkejut. Siapa itu, yang berani menyinggung salah satu pemimpin fraksi baik tertinggi di dunia, lembah Fenxiang? Bahkan sebagai ahli bela diri yang luar biasa dari generasi muda sekte jahat, menghadapi para ahli dari lembah Fenxiang, mereka juga harus berpikir dengan hati-hati jika mereka bisa menyelinap masuk. Awalnya ketika mereka berdua tiba di sini, Jinpinger tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan lembut, jangan bilang itu sekte Raja Hantumu. Gosli secara alami menyangkal tetapi dia telah merenungkannya dan tidak dapat mengetahui selain sekte jahat, di dunia ini kekuatan apa yang bisa begitu sombong.
Keriuhan suara manusia di lembah Fenxiang pada malam ini, setelah beberapa saat, masih ada sosok manusia yang terus menuju pintu masuk lembah. Melihat pemandangan, situasi di sana tidak hanya tidak mereda, bahkan tampaknya telah memburuk. Gosli dan Jin Pinger sedikit mengernyit tetapi situasi di depan mereka adalah kesempatan emas. Gosli diam-diam berbicara kepada Jin Pinger di sampingnya, "Ayo masuk." Jin Pinger mengangguk tetapi dia melirik Gosli dan berkata sebaliknya, "Saya sangat tertarik dengan keributan di pintu masuk lembah, mengapa kita tidak memanfaatkan kebingungan dan melihat ke sana dulu?" Gosli berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Silakan, saya akan pergi lebih dalam ke lembah Fenxiang untuk melihatnya." Jin Pinger dalam kegelapan, tampak terkejut dan kemudian berkata, "Bekerja untukku, kalau begitu hati-hati." Gosli sedikit terkejut, "Hati-hati," dua kata ini tiba-tiba keluar dari mulut Jin Pinger sepertinya aneh, tapi Jin Pinger menatap lurus ke matanya, tersenyum manis dan kemudian sosoknya berubah menjadi cahaya yang mengalir redup, meluncur diam-diam dari punggung gunung dan kemudian menghilang ke dalam kegelapan. Gosli mengerutkan kening, kilatan melintas di matanya. Meskipun masa hidup lembah Fenxiang tidak dapat dibandingkan dengan Sekte King Yun dan Sekte Jahat, tetapi telah beroperasi di sini selama lebih dari 800 tahun. Sosok Gosli diam-diam menyelinap di bayang-bayang malam, di hadapannya ada blok-blok aula kuil dan bangunan dalam kekacauan yang indah. Melihat arsitekturnya, itu terlihat mirip dengan desain Central Plains tetapi dalam detailnya, seperti ambang jendela dan sudut atap, beberapa binatang buas kadang menghiasinya, yang tidak ditemukan di Central Plains. Terbukti dalam 800 tahun ini, lembah Fenxiang juga telah dipengaruhi oleh kebiasaan kasar setempat di perbatasan selatan. Di pintu masuk lembah, keriuhan masih berlangsung. Lonceng alarm menjengkelkan yang membuat Gosli dan Jin Pinger tidak berdaya, saat ini berdering tanpa henti. Tempat dia bersembunyi sekarang, berada di bawah bayangan batu besar di kaki gunung. Terakhir kali mereka mencoba menyelinap masuk, suara bel yang jernih dan misterius mulai berdering ketika mereka mengambil beberapa langkah lagi dari sini. Saat ini bel bergema di kejauhan, tanah kosong berdiri 3 zang di depan batu besar dan kemudian itu adalah rumah yang tampak biasa, tampaknya merupakan kediaman para murid lembah Fenxiang. Gosli menarik napas dalam-dalam, berdiri tegak dalam bayang-bayang dan melihat sekeliling, sekelilingnya sunyi, dibandingkan dengan keriuhan di kejauhan, tanpa suara manusia. Adapun murid lembah Fenxiang di gedung itu, kemungkinan besar mereka sudah dipanggil ke pintu masuk lembah. Dalam keheningan yang tidak biasa, Gosli tidak tergesa-gesa berjalan ke depan. 1 langkah, 2 langkah. Dia berjalan sangat lambat, sampai langkah kelima, lingkungan masih sama. Tetapi di wajah Gosli, dia bahkan lebih serius, karena terakhir kali dia di sini, ketika dia mengambil langkah ke-6, dia ditemukan oleh lonceng misterius itu. Kilatan di matanya menjadi lebih cerah, dia perlahan menyapu pandangannya tetapi tidak melihat sesuatu yang berbeda. Saat berikutnya, dia perlahan mengambil langkah ke-6. Ding-ling. Hampir pada saat yang sama kakinya menyentuh tanah, suara bel yang jernih tiba-tiba berbunyi di depannya, berjalan jauh dalam keheningan. Tubuh Gosli membeku, campuran keterkejutan dan kemarahan di hatinya, keterampilan luar biasa lembah Fenxiang ini benar-benar cerdik, tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak dapat menemukannya, itu benar-benar membingungkan. Tapi malam ini tentu saja keadaannya berbeda dari hari-hari sebelumnya. Meskipun Gosli memicu beberapa mekanisme tak terlihat dan menyalakan bel alarm, tetapi keriuhan di kejauhan serta suara pertempuran bahkan lebih keras dan segera menenggelamkan bel. Gosli segera memutuskan, menyapu matanya dan kemudian terbang, tetap dekat dengan tanah dan meluncur ke belakang rumah. Bel masih berdering, benar-benar menjengkelkan. Pada saat ini, Ash yang diam-diam berjongkok di bahu Gosli, tiba-tiba memanggil dengan suara rendah. Gosli terkejut dan berbalik untuk melihat Ash. Mencerminkan sedikit cahaya bulan yang redup, di depan Gosli yang berada dalam bayang-bayang, tubuh Ash tiba-tiba mengeluarkan suara samar, "Kakak," dan kemudian bekas luka di dahinya, tiba-tiba semakin dalam. Tanpa menunggu Gosli bereaksi, Ash yang tampak sedikit tidak normal, tiba-tiba menoleh, sepasang mata monyetnya berangsur-angsur menyala dengan cahaya kemasan menyilaukan yang aneh, tetapi di balik cahaya kemasan itu, secara tidak jelas menyatu dengan cahaya merah yang aneh. Zizi. Zizi. Tangan monyet Ash tiba-tiba menunjuk ke sudut yang jauh dari fondasi bangunan. Gosli menggendong Ash, menilainya dengan hati-hati, diam-diam bertanya,
Ada apa, Ash? Zizi, Zizi. Ash memanggil dengan lembut, tangannya masih menunjuk ke arah itu. Pada saat yang sama cahaya kemasan di matanya perlahan memudar. Ghostly mengerutkan kening dan mengangguk, meletakkannya di bahunya dan meluncur. Sudut gelap fondasi, mengeluarkan bau lumut yang samar. Di bawah pencarian yang cermat oleh Ghostly, segera ada penemuan, sebuah lubang kecil sekitar 1 chi besar disembunyikan di fondasi. Matanya berkilauan, dia mengulurkan tangannya dan secepat kilat, menjelajahi lubang. Setelah beberapa saat, suara kecil tiba-tiba terdengar dari lubang dan segera menjadi sunyi. Hampir pada saat yang sama, bel yang tak henti-hentinya juga tiba-tiba berhenti. Jejak senyum terungkap di bibir Ghostly, dia tanpa tergesa-gesa menarik tangannya dan pada saat berikutnya, di tangannya, adalah binatang liar yang aneh. Setelah berjuang beberapa kali, itu berhenti bergerak. Hewan aneh ini ditutupi dengan kulit abu-abu, sekitar 3 chi besar. Tubuhnya berbentuk busur aneh, punggungnya melengkung tinggi, kepala dan ekornya terkulai rendah, sepasang mata hitam seperti kacang polong hitam kecil di atas kepalanya. Namun yang paling aneh adalah hewan ini memiliki moncong panjang yang aneh, sekitar setengah chi, hampir sepertiga panjangnya. Ujung moncongnya memiliki 2 lubang hidung yang tebal dan terlihat mirip dengan babi yang dipelihara oleh petani. Ghostly menatap sejenak dan kemudian mendengus, dengan tenang berkata, tidak heran aku tidak bisa menyembunyikannya, jadi sebenarnya ada babi abu-abu. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu, terima kasih.